Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang 6 game terkutuk yang paling berbahaya. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah kita bisa mulai ceritanya. Pada zaman yang serba digital sekarang ini, ada begitu banyak video game yang bisa kita mainkan, baik itu di PC maupun di smartphone kita. Dan semua game tersebut diciptakan tujuannya untuk menghibur manusia. Namun, tahukah kalian kalau sebenarnya ada beberapa game yang dikenal sebagai game terkutuk karena dapat membuat pemainnya sampai meninggal dunia? Nah, penasaran bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Game terkutuk yang pertama adalah game Sonic X. Sonic merupakan game yang dibuat oleh perusahaan Sega pada tahun 90-an. Game ini sangat populer pada masa itu sehingga banyak hacker membuat versi seramnya yang disebut dengan nama Sonic X. Tidak diketahui pasti siapa yang menciptakan game ini. Namun yang pasti game Sonic X ini terkenal sangat berbahaya dan sudah memakan banyak korban jiwa. Jadi ceritanya ada seorang anak bernama Tom yang mendapatkan kiriman berisi game Sonic X. Ketika Tom memainkan game tersebut, menu utamanya tampak seperti game Sonic pada umumnya. Namun sesaat kemudian, layar utama langsung dipenuhi dengan laut berwarna merah dan tulisan Sega 1991 berubah menjadi Sega 666. Kemudian karakter Sonic juga berubah menjadi sangat menyeramkan dengan mata hitam dan tubuhnya dipenuhi oleh darah. Karena ketakutan, Tom langsung mematikan komputernya dan mengunci kamarnya. Namun keesokan harinya Tom ditemukan dalam kondisi meninggal dengan keadaan tangannya terpaku di dinding. Matanya remuk dan organnya berserakan di mana-mana. Yang paling menyeramkan, tidak ada bukti senjata pembunuhan ataupun sidik jari pada kamar Tom. Polisi hanya menemukan komputer Tom yang masih menyala. Dan ada tulisan di sana, yaitu apakah kamu siap untuk ronde kedua? Game terkutuk selanjutnya adalah Creepypasta Tails Doll. Rubah berwarna jingga ini merupakan salah satu karakter tambahan pada game Sonic R. Konon katanya saat kita menamatkan game balapan Sonic R, maka kita akan mendapatkan satu karakter baru, yaitu Tails Doll. Sosok rubah berwarna jingga yang memiliki 2 ekor. Kalau kalian memainkan game Sonic R menggunakan karakter itu, maka besar kemungkinan kalian akan diteror dan dibunuh olehnya. Pada malam hari, boneka rubah itu akan muncul dan mencoba memasuki rumah kalian. Entah itu dari pintu, jendela, bahkan dia bisa masuk melalui atap rumah. Nah, biasanya Tails Doll membawa senjata tajam untuk menghabisi korbannya, seperti pisau, kapak, hingga gergaji. Kalau kalian sudah menjadi target dari Tails Doll, maka bisa dipastikan kalian tidak mungkin bisa selamat. Game selanjutnya adalah game Baldi's Basic in Education and Learning. Dari judulnya mungkin kalian akan mengira kalau game ini adalah game edukasi yang mendidik anak-anak untuk belajar pelajaran sekolah.
Namun nyatanya genre dari game ini adalah game horor. Jadi ceritanya game Baldi's Basic ini diangkat dari kisah nyata, yaitu seorang guru botak yang sangat jenius dalam pelajaran matematika dan juga fisika. Namun karena terlalu pintar, dia menjadi tidak waras. Dengan sengaja Baldi ini menciptakan game edukasi, namun karakter yang mengajar adalah dirinya sendiri, bukan sekedar karakter biasa yang dia ciptakan. Dengan berbekal ilmu yang sudah dia miliki, secara diam-diam Baldi melakukan eksperimen untuk memasukkan kesadarannya ke dalam sebuah karakter game. Hingga pada suatu hari, Baldi ditemukan tewas di depan komputernya setelah dia berhasil mentransfer kesadarannya ke dalam game. Semua orang termasuk para polisi sangat kebingungan karena penyebab kematian Baldi ini masih belum diketahui pasti, dan bahkan jasadnya terlihat baik-baik saja tanpa ada luka ataupun bekas pukulan. Game terkutuk selanjutnya adalah game Granny, Slendrina, dan Slenderman. Pastinya kalian pencinta game horor sudah tidak asing lagi dengan sosok karakter Granny, Slenderman, dan Slendrina. Mereka bertiga sebenarnya adalah karakter creepypasta dan kemudian diadaptasi menjadi game horor yang saling berhubungan dan penuh dengan misteri. Hingga kemudian terkuaklah semua fakta di balik game tersebut, yang mana diketahui mereka ini ternyata adalah satu keluarga yang mendapatkan kutukan. Berawal dari sang nenek yang melakukan pemujaan kepada iblis untuk mendapatkan keturunan. Dan saat anaknya sudah dewasa, dia menikah dengan Simon yang kemudian meninggal dan berubah menjadi hantu Slenderman. Setelah itu cucunya yang bernama Selena yang kemudian berubah menjadi sosok menyeramkan yang dikenal dengan nama Slendrina. Setelah keluarganya terkena kutukan, kini sang nenek yaitu Granny yang berubah menjadi mayat hidup. Dia akan membunuh siapa saja yang berani mencari tahu kebenaran tentang keluarganya. Dan yang lebih menyeramkannya lagi, ternyata sosok tiga karakter horor ini benar-benar ada di dunia nyata. Game terkutuk selanjutnya adalah game Berserk. Game ini dianggap sebagai salah satu permainan terbesar pada era game arcade. Dalam permainan ini kalian akan bertempur dengan para robot, yang mana mereka memiliki ikon bos permainan yang bernama Evil Otto dengan wajah tersenyum. Sebenarnya game Berserk ini sangatlah seru dan menantang, karena semakin jauh memainkannya, maka akan semakin tinggi tingkat kesulitannya. Oleh karena itu, para pemain berlomba-lomba untuk mencapai skor tertinggi. Dan yang membuat game ini menjadi menyeramkan, yaitu karena game ini membuat para pemain tidak dapat berhenti memainkannya. Yang pada akhirnya para pemain tersebut bermain sampai meninggal dunia. Jeff Daly adalah orang pertama yang mati setelah bermain Berserk, yaitu pada tahun 1981. Setahun setelahnya, yaitu pada tahun 1982, Peter Burkowski juga meninggal saat sedang bermain Berserk. Penyebab kematian mereka berdua dikabarkan sama, yaitu karena serangan jantung dan kelelahan akibat bermain Berserk selama beberapa hari tanpa berhenti. Game terkutuk yang terakhir adalah game Talking Angela. Talking Angela merupakan aplikasi yang sama dengan Talking Tom, yaitu merupakan sebuah game memelihara hewan berupa kucing cantik yang berwarna putih. Berbeda dengan Talking Tom yang merupakan kucing laki-laki, Talking Angela dibuat lebih untuk anak-anak perempuan.
Nah, jadi beberapa tahun yang lalu, game ini sempat mengebohkan dunia maya, khususnya dunia per-YouTubean di Indonesia. Karena tersebarnya berita menyeramkan yang mengatakan bahwa jika kalian bermain game Talking Angela pada pukul 3 pagi, maka kalian akan mendapatkan teror dari kucing Angela dan bisa berakhir dengan kematian. Jadi ceritanya saat bulan Juli tahun 2018 lalu, ada sebuah email yang memperingati orang-orang untuk tidak menggunakan aplikasi Talking Angela. Dikatakan bahwa aplikasi itu telah diambil alih oleh seseorang untuk memata-matai anak-anak, dan kemungkinan anak tersebut akan diculik oleh mereka. Orang itu telah berhasil menghack aplikasi itu dan menggunakannya untuk mendapatkan akses pribadi melalui telepon seluler. Oleh karena itu, banyak YouTuber yang membuat konten mengenai mitos Talking Angela ini. Dikatakan jika usia kalian lebih dari 18 tahun, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi jika kalian lebih muda, Angela akan mulai menanyakan hal-hal aneh yang cukup pribadi. Setelah itu wajah Angela akan berubah menjadi sangat menyeramkan dengan mata yang berwarna merah dan mengeluarkan darah. Talking Angela akan membentak kalian dan memaksa kalian untuk memberitahu informasi pribadi kalian, seperti nama lengkap, nama orang tua, dan di mana kalian tinggal. Orang-orang berkata bahwa pria menyeramkan yang memata-matai lewat aplikasi itu mampu mengambil foto dan merekam video kalian melalui telepon seluler kalian sendiri. Dan jika kalian melihat dengan teliti pada bagian mata Angela, kadang-kadang kalian akan melihat sosok hacker tersebut. Nah, itulah tadi cerita tentang game terkutuk yang sangat berbahaya untuk dimainkan. Kalian sebenarnya tidak perlu takut untuk memainkan game yang saya sebutkan tadi. Namun saya sarankan untuk tidak berlebihan, karena semua yang berlebihan itu tidak baik. Karena bisa berbahaya untuk kesehatan mental, apalagi kalau kalian masih di bawah umur. Dan seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.